Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vicky Prayoga dengan NIM 2218138. Kali ini saya akan menjelaskan atau mereview project mata kuliah Sistem Informasi dengan judul saya yaitu Sistem Informasi Pemilihan Jurusan dengan metode WP. Pertama-tama kita buka dulu Laravelnya. Kita start all. Setelah itu kita buka VS Code. Kita jalankan terminalnya untuk membuka web untuk sistem informasi kita dengan cara php artisan self. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, langsung diklik saja. Nah, di sini adalah tampilan awal dari sistem informasi saya. Jadi, poin pertama, saya akan menjelaskan tentang pembuatan dropdown. Untuk pertama-tama, langkah pertama yang kita butuhkan adalah membuat model dan membuat controller. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa model, diantaranya ada tabel jurusan, tabel keputusan, tabel kriteria, tabel log penilaian, tabel mahasiswa, tabel penilaian, dan tabel user. Nah, di sini tujuannya model untuk menampung data dari tabel-tabel yang kita buat pada database, seperti tabel jurusan akan ditampung oleh model jurusan, lalu tabel keputusan akan ditampung oleh model keputusan. Nah, di sini untuk variabelnya yaitu kita inisialisasikan kalau jika ini adalah protected, lalu beri nama pada variabelnya. Setelah itu kita beri value dengan tabel yang ingin kita hubungkan dengan model ini. Setelah itu kita cari primary key-nya. Nah, pada model ini primary key-nya tabel primary dari tabel keputusan yaitu ID keputusan. Nah, setelah itu untuk menghubungkan tabel keputusan dengan primary key-nya, kita membuat function. Di sini kita bisa lihat Nah, di sini kita bisa lihat ada tabel keputusan. Tabel keputusan dengan primary key-nya yaitu tabel ID keputusan, lalu dan memiliki dua foreign key yaitu ID mahasiswa dan ID jurusan. Nah, di sini saya menghubungkan antara tabel dengan foreign key-nya itu dengan membuat public, dengan membuat function di sini yang namanya adalah mahasiswa. Setelah itu pada return-nya kita ambil model data dari model mahasiswa yang berada pada ini, model mahasiswa, lalu kita ambil primary key-nya yang merupakan foreign key dari tabel keputusan di sini. Untuk ID jurusan itu sama persis di sini seperti mahasiswa, kita buat functionnya, lalu kita beri nama. Di sini terserah untuk namanya, tapi untuk mempermudah saya beri nama jurusan. Setelah itu kita ambil nama data dari model jurusan dengan
foreign key atau foreign key dari tabel keputusan yang merupakan primary key dari tabel jurusan. Nah, untuk selanjutnya setelah kita selesai untuk mengatur pada model untuk menyambungkan antara tabel dengan foreign key-nya, kita buat controller. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa controller, yaitu ada jurusan controller, keputusan controller, kriteria controller, log controller, login controller, mahasiswa controller, penilaian controller. Nah, di sini kita buat contoh satu, yaitu pada keputusan. Untuk membuat dropdown-nya, kita perlu mengatur pada fungsi create untuk menampilkan data-data yang kita butuhkan, untuk membuat dropdown. Nah, di sini kita butuh data mahasiswa karena di sini yang menjadi foreign key-nya yaitu adalah ID mahasiswa. Kita butuh data jurusan karena juga menjadi foreign key-nya. Nah, lalu kita ambil dengan cara kita inisialisasikan dulu variabel untuk menampung data mahasiswa. Begitu juga dengan data-data yang lain, kita buat variabelnya terlebih dahulu. Setelah itu kita beri value, dengan value-nya yaitu kita ambil data dari model. Untuk datanya apa saja, yaitu all. Kita ambil semua data dari data modelnya. Setelah itu kita returnkan ke keputusan. Kita returnkan view. Jadi di sini kita akan menampilkan keputusan create. Jadi di sini akan menampilkan keputusan dengan filenya yaitu create. Lalu compact mahasiswa jurusan kriteria penilaian. Nah, di sini akan mengambil data dari variabel yang telah kita buat tadi. Jadi datanya akan ditampung oleh compact di sini dan dimasukkan pada file create pada folder keputusan. Setelah itu kita coba terlebih dahulu. Untuk sistem informasi ini perlu kita tekankan kalau di sini perlu login terlebih dahulu, walaupun di sini semua kita mengerti ada dashboard. Kita mengerti, kita ingin masuk secara paksa. Lalu kita buka, di sini tidak bisa. Atau kita punya home. Kita coba, tidak bisa di sini. Ataupun langsung begini, dia akan langsung menuju ke halaman login. Untuk login itu sendiri kita punya tabel yaitu users di sini. Nah, kita punya dua data di sini. Kita bisa login dengan menggunakan saja passwordnya. Setelah itu tekan login. Nah, di sini adalah tampilan awal dari sistem informasinya. Untuk mengetahui apakah data yang sudah kita masukkan sudah masuk atau belum, kita perlu melihatnya pada create di sini, keputusan .create. Nah, di sini kita bisa lihat kita punya calon mahasiswa. Nah, di sini ada beberapa data yaitu Damel, April, dan Raka Wahyu. Setelah itu kita buka di buat keputusan.
Nah, di sini datanya semuanya masuk dan menjadi dropdown di sini. Nah, setelah itu kita masuk ke fungsi store. Fungsi store di sini yaitu saya menggunakan metode WP. Jadi di sini langsung ke membuat dari keputusannya itu sendiri dengan cara kita inisialisasikan datanya di sini. Apa datanya? Yaitu ID mahasiswa dengan inputnya yaitu ID mahasiswa, penilaian, dengan lalu menginisialisasikan variabel penilaian dengan data dalam model penilaian di mana ID mahasiswa itu ID mahasiswa ini. Jadi di sini akan mengambil data mahasiswa dari dan memberi value ID mahasiswanya dengan variabel yang sudah kita buat. Setelah itu kita cari kriterianya, kita ambil data kriterianya, kita buat variabelnya, setelah itu kita ambil datanya pada model kriteria. Jadi datanya akan masuk semua pada variabel kriteria di sini. Setelah itu kita mulai hitung normalisasi untuk setiap kriteria. Jadi di sini akan menghitung normalisasi dari setiap kriteria. Nah, di sini kita buat variabel yang namanya max value. Setelah itu kita isi max value ini dengan data ID dari data ID kriteria pada model penilaian dengan value-nya dengan value ID kriterianya yaitu ID kriteria dari model kriteria dari data kriteria. Setelah itu kita cari nilai paling tinggi dari ID kriterianya. Setelah itu kita buat perulangan dengan menggunakan variabel penilaian, as penilaian di sini adalah alias penilaian. Setelah itu kita cek apakah data ID kriteria pada tabel penilaian itu sama dengan ID kriteria pada tabel kriteria. Jika iya, dia akan menjalankan if selanjutnya, yaitu mengecek lagi apakah kriteria jenis pada tabel kriteria itu sama dengan cost dan atau bukan di sini. Nah, pada jenis pada tabel kriteria saya membuat dua yaitu cost atau benefit, cost dan benefit, mohon maaf. Nah, di sini jika jenisnya adalah cost akan menjalankan normalisasi Nah, setelah dicek, jika benar jenis dari tabel kriteria itu adalah cost, variabel normalisasi di sini akan
mengambil value dari ID kriteria dan ID jurusan dari tabel penilaian dan diberi value yaitu 1/1 nilai dari tabel penilaian. Jika tidak, prosesnya akan sama, tapi untuk pemberian value-nya akan berbeda. Di sini langsung nilainya, value-nya adalah nilai dari tabel penilaian. Setelah itu kita hitung bobotnya, bobot normalisasi. Langkah-langkahnya juga akan mirip. Maaf. Langkah-langkahnya mungkin akan mirip seperti pada normalisasi untuk setiap kriteria di sini, yaitu kita buat di sini array dengan weighted normalization di sini. Lalu kita buat perulangan. Kita panggil variabel dari normalization di sini, yaitu hasil dari normalisasi pada perulangan di sini. Setelah itu kita buat alias di sini kriteria ID dan values. Setelah itu kita buat perulangan lagi, yaitu values as jurusan ID atau nilai. Setelah itu kita cek buat pengecekan. Jika weight normalization itu adalah jurusan ID, weight normalization jurusan ID sama dengan 1. Jadi di sini jika weight normalization itu adalah array-nya ID jurusan ID, dia akan memberi value 1. Setelah itu untuk perulangannya kita buat variabel bobot sama dengan value-nya kriteria. Kita ambil di sini data kriteria. Berdasarkan apa untuk datanya? Di sini berdasarkan kriteria ID yang sudah kita inisialisasikan pada for each di sini. Kita ambil bobotnya. Setelah itu kita hitung di sini. Kita hitung weight-nya di sini. Kita akan menggunakan for each-nya untuk menghitung berulang kali weight normalization-nya di sini. Dengan pound-nya itu yaitu nilai dan bobot. Itu. Setelah itu kita lanjut di sini. Kita buat variabelnya final score. Di sini adalah skor akhir dari proses yang panjang ini. Lalu kita buat for each, kita buat perulangan di sini. Kita inisialisasikan. Kita ambil data weight normalization di sini as ID jurusan ID dan score. Setelah itu kita inisialisasikan, kita beri value pada final score yaitu dengan score, value-nya score. Setelah itu kita cari skor yang paling tinggi dari final score ini yang mana. Jadi di sini adalah proses untuk mencari skor paling tinggi. Setelah itu jika final skornya sudah terambil yang paling tinggi, kita cari skor tersebut dari ID jurusan yang mana.
setelah dari jurusan di jurusan yang mana. Setelah kita tampung pada variabel base jurusan ID di sini. Setelah itu kita buat variabel base score untuk menampung nilai tertinggi dari perhitungan tadi. Setelah itu kita simpan pada tabel keputusan di sini. Setelah itu kita buat keputusan, kita langsung ke tampilan keputusan.index. Untuk contoh kita buat di sini, kita masukkan data, namanya kita buat Vicky dengan nama saya sendiri, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahirnya kita buat misal saja, alamat Malang, emailnya yaitu vicky@gmail, lalu tambah. Nah, kita lihat data jurusan di sini. Di sini nama saya sudah masuk, data saya sudah masuk. Setelah itu kita lihat jurusannya, apakah ada yang saya minati. Ternyata ada beberapa. Lalu di sini kita buat nilainya. Kita buat nilai dari jurusan pertama yaitu informatika dengan kriteria peluang kerja. Setelah itu nilainya saya buat 80 atau 85 tambah. Nah, di sini karena saya itu membuat sistem informasi pemilihan jurusan, jadi kita harus memilih lebih dari satu untuk membandingkan data yang sudah kita inputkan. Itu kita input lagi Vicky, lalu jurusan elektro dengan kriteria prestasi akademik, lalu kita buat nilainya sama untuk membandingkan juga, lalu kita isikan lagi nilai agar data yang masuk juga banyak dan banyak yang dibandingkan juga. Lalu ke kimia, dan di sini kita ambil yang kriterianya UKT mahal, lalu nilainya 90 atau 99 untuk tinggi sekali gitu. Nah, di sini kita lihat data kriterianya. Di sini ada jenisnya yang benefit dan jenisnya yang cost. Nah, lalu kita buat keputusannya di sini dengan nama mahasiswanya yaitu Vicky. Lalu kita simpan. Nah, datanya langsung masuk di sini dan hasilnya adalah saya harus masuk pada jurusan informatika di sini dengan skor saya yaitu 5.200.000 di sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait metode untuk update data. Saya akan menjelaskan pada controller mahasiswa saja agar lebih mudah. Nah, kita cari fungsi edit di sini. Fungsi edit. Nah, di sini kita pada fungsi edit kita returnkan view file edit pada folder mahasiswa dengan variabel mahasiswa adalah model atau data dari mahasiswa berdasarkan ID mahasiswa di sini. Ya. Untuk tampilan editnya itu sendiri kita buat di sini, kita klik edit di sini.
Nah, kita bisa edit di sini. Kita bisa edit menggunakan nama panjang. Nah, untuk menyimpan data yang sudah kita edit, kita membutuhkan function, yaitu function update di sini. Nah, di sini ada variabel request validate. Nah, di sini variabel ini akan menampung data-data dari form yang sudah kita isi pada form edit ini berdasarkan variabel nama, jenis kelamin, lahir, alamat, dan email di sini. Setelah itu, setelah kita isi semua, ketika button simpan diklik, dia akan otomatis mencari ID mahasiswa dari tabel mahasiswa, lalu memasukkannya satu persatu berdasarkan inputan yang sudah kita buat di sini. Setelah itu kita update dengan fungsi save. Setelah itu returnnya langsung ke tampilan data mahasiswa. Kita simpan saja di sini. Nah, di sini data saya sudah terupdate. Nama saya menjadi Vicky Prayoga di sini. Setelah itu, selanjutnya untuk function untuk destroy di sini itu sendiri ada, saya buat variabel mahasiswa dengan value-nya ID mahasiswa dari tabel mahasiswa di sini. Setelah itu, setelah data ID siswa ketemu, maka kolom atau data dari ID mahasiswa ini akan dihapus. Setelah itu kembali ke returnnya, langsung kembali ke tampilan sebelum tombol delete ditekan. Untuk contohnya, kita bisa hapus data Vicky Prayoga ini dengan tekan hapus di sini. Nah, data Vicky Prayoga akan terhapus di sini. Setelah itu, lanjut untuk pembuatan laporan. Saya menggunakan library DOM PDF di sini. Caranya, kita install terlebih dahulu pada terminal di sini dengan menggunakan prompt yang sudah ada, bisa dicari di internet. Untuk pembuatan fungsinya, pertama-tama kita use PDF di sini. Use PDF. Setelah itu kita buat fungsinya di sini, public function. Saya membuat mahasiswa download PDF. Setelah itu pada function tersebut saya membuat variabel mahasiswa dengan value-nya yaitu mahasiswa, data mahasiswa yang akan mengambil semua data dari data mahasiswa, dari tabel mahasiswa. Setelah itu saya buat variabel PDF untuk menampung laporan atau format PDF atau format laporannya, data laporannya di sini. Kita load view laporan mahasiswa. Untuk datanya yaitu mahasiswa. Setelah itu kita beri value mahasiswa di sini dengan data mahasiswanya. Setelah itu kita returnkan PDF download. Di sini apa yang di-download laporan mahasiswa. Di sini kita bisa custom namanya. Tapi jangan lupa di sini untuk memberikan .pdf di sini. Untuk contohnya, kita punya data mahasiswa di sini kan. Kita tekan tombol ini, dia akan otomatis langsung terdownload di sini.
Nah, sini adalah hasil laporan dari calon mahasiswa. Ada tiga data di sini. Jadi ya begitu. Mungkin itu saja dari saya untuk project mini coding sistem informasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.